dilepas alat bantu nafasnya, sekian detik ya, mungkin 10-20 detik atau nggak nyampe semenit, langsung badannya papa saya itu membiru semua, langsung meninggal. Pilihan tersulit yang pernah dihadapi? Ini lebih ke personal ya mungkin. Dulu tahun 2010 itu waktu papa saya meninggal itu, terakhir itu dia meninggalnya di rumah sakit. Dia pakai alat bantu nafas. Jadi udah dari ini kan, dari mulut, jadi udah nggak bisa ngomong. Dia pakai alat bantu nafas, terus nafasnya itu berat. Jadi kayak dadanya itu gerak terus setiap nafas. Jadi kita kelihatan dalam keadaan koma ini ya. Nafasnya berat. Terus saya minta sama dokternya masukin morfin aja. Saya bilang gitu. Morfin itu apa ya? Obat penenang. Masukin morfin aja. Dimasukin morfin, ya udah tanda tangan permintaan keluarga, saya minta, kasihan lihatnya gitu kan, walaupun saya nggak tahu itu sakit atau enggak, tapi dadanya berat. Masukin morfin, langsung dia mengecil ininya, napasnya jadi ringan. Artinya kan ada respon kan di sana. Tapi kan kita nggak mungkin masukin morfin terus akhirnya setengah hari, 1 hari dokternya datang, dokternya tanya, ini mau nunggu sampai kapan gitu? Kamu mau kayak gini terus? Nah itu keputusan terberat saya dengan keluarga untuk memutuskan apakah mau dicopot nggak alat bantu nafasnya. Itu berat. Sementara di pihak satu, kalau misalnya kita nggak mau nyopot, kita berharap ada mujizat yang dia akhirnya hidup kembali dari koma gitu kan. Di pihak lain kita egois, kita kepingin dia bangun lagi supaya kita happy, padahal dia belum tentu bangun lagi dan dia kesakitan terus menerus gitu. Itu yang ada di pikiran kita terus, gimana caranya. Ya akhirnya kita ambil keputusan, saya itu waktu itu yang ngomong ke bagian UGD-nya untuk lepas saja alat bantu nafasnya. Langsung waktu itu pagi-pagi saya ingat dokternya datang, dilepas alat bantu nafasnya, sekian detik ya, mungkin 10-20 detik atau nggak nyampe semenit, langsung badannya papa saya itu membiru semua, langsung meninggal. Itu yang nggak bisa lupa sih, keputusan berat. Karena sebelum ini juga kira-kira 1 minggu sebelumnya dia udah koma, Miss. Pada saat koma itu ditawarin dokternya, kamu mau nggak bor kepalanya papa kamu, dia bisa bangun lagi nanti. Rembukan, akhirnya oke, bor deh, dibor kepalanya, bangun. Tapi nggak normal, ngomongnya udah kayak ngelantur. Tapi bisa diajak ngomong. Nggak, seminggu lah, 3 hari. Habis bangun ngobrol-ngobrol 3 hari koma lagi. Nah kita mau se-egois apa nunggu orang kesakitan terus gitu loh. Akhirnya ya udah ambil keputusan itu sih. Itu yang paling berat sih waktu direlakan itu. Ya. Ya relakan. Iya. Berat waktu itu. Thank you for sharing. Thank you for sharing. Ya, tapi saya selalu percaya seseorang yang kita cintai itu walaupun sudah meninggal dunia, tapi dia nggak akan pernah meninggalkan kita. I think he's always there with you throughout your journey. Itu sih yang saya yakini. Tapi mama masih ada. Mama masih ada. Oke. I'm sure she's very proud of you. Anak pertama? Anak ketiga saya. Oh, oke. Saya anak ketiga. 3 cowok, saya anak ketiga. Oke. Kakak juga bisnis? Kakak pertama Coco Jackson. Oh, itu kakaknya kamu. Oh gitu. Baru tahu. Oh itu kakak yang pertama. Oke. Aku taunya dari ini film apa Buff. Karena kan aku kenal Irene. Irene Tanu. Terus waktu itu pas lagi nonton pertama kali kan ada Coco Jackson kan? Oh saya belum nonton. Oh belum nonton. Anyway dia ada di situ. Oke. Itu Coco yang pertama. Di Holy Wings juga dong? Enggak, dia enggak. Oh oke. Kan dulu kalau nggak salah dulu bilangnya invest lah, dia ada invest. Oke. Invest di outlet gitu. Oke. Kan ternyata adiknya Coco Jackson. Yang pertama Coco Jackson. Yang kedua namanya Stevens. Oh oke. Bukan Coco Stevens juga. Nggak tahu siapa tahu. Oke. Terus baru yang ketiga kamu. Oke. Agak beda ya kayaknya ya. Antara yang pertama sama yang ketiga. Kenapa bedanya apa? Atau mungkin penampakannya aja beda kali ya. Ya belum pernah lihat ada
kakak beradik yang sama sih Oh iya. karakternya. Betul. Ya mungkin karena aku belum kenal personally sih. Aku cuma ngeliat yang ada di film, namanya juga film. Iya, jadi anyway, itu filmnya Helena Lim sama Coco Jackson sama Irene Tanu yang bikin Boy William. Layar lebar ya? Di YouTube. Oh di YouTube ya? Belum lihat. Di YouTube dan di video.com kalau nggak salah. Iya. Belum nonton. Ntar tanya Coco Jackson. Salam kenal Coco Jackson. Oke. Pelajaran terbaik yang hidup berikan sampai hari ini. Ini pelajarannya ya. Ternyata kita kerja, kita meraih sesuatu itu bukan untuk menunjukkan ke orang tua. Saya baru sadar. Pada saat papa saya meninggal, terus berapa tahun saya mikir pada saat saya meraih naik terus karir saya selalu mikir, aduh sayangnya orang tua saya, papa saya udah nggak ada. Kalau nggak saya bisa pamerkan kalau ini usahanya udah jadi gitu. Ternyata akhir-akhir bertahun-tahun ini saya mikir kerja itu untuk diri sendiri sih. Bukan dipamerkan ke orang tua, bukan untuk membuat orang tua bangga, tapi untuk diri sendiri sih. Kita fokus kerja itu untuk diri sendiri, untuk membuktikan ke diri kita sendiri bahwa kapasitas kita itu seberapa besar kita maksimalkan gitu. Kerja bukan untuk orang tua sih, untuk diri sendiri. Wow. Thank you for sharing. Yeah. Dan itu penting ya. Ya, karena again kalau mungkin pemikirannya salah kayak tadi kan, kerja itu untuk dipamerkan ke orang tua atau untuk bisa supaya orang bangga gitu, dibanggakan happy, gitu kan. Ya, mungkin terdengarnya benar tapi sebenarnya tergantung the real intentionnya kan seperti apa. Orang tua kita itu udah happy pada saat lihat kita happy kok. Bukan saat lihat kita sukses tapi kita stres gitu loh. Pada saat kita happy, kita inget dia, kita telepon dia, itu baru dia happy. The real happy-nya orang tua itu kan sebenarnya. That's true. That's true. Kalau kerja buat istri dan anak? Itu kan paket ya kalau keluarga ya. Paket ya, diri sendiri termasuk istri dan anak. Udah pasti lah, kalau family itu paket ya. Gak bisa. Gak mungkin kerja terus istri dan anak nggak termasuk, itu nggak mungkin lah, udah pasti lah. Itu kan dia yang support kita juga loh. Kalau kita nggak disupport kerja juga nggak bisa naik pasti. Susah. Iya. How does your wife support you? Bagaimana cara? Saya yakin pasti karena kan dibalik pria hebat selalu ada wanita yang jauh lebih hebat sebenarnya, yang lebih sabar, yang lebih pengertian. Karena kan untuk bisa bekerja di industri ini dengan berbagai macam hal yang dilakukan, definitely it's not easy kan? Ini menarik, ini menarik, Miss. Istri saya itu lebih sering memberikan saya pujian daripada kritik. Apapun itu, dia lebih banyak muji. 90% dia muji. Dan kemarin nih saya nonton Netflix nih kemarin, ada penelitian 100 orang itu, nanti lihat dari Netflix, 100 people apa gitu ya. Itu dia disurvei tuh. Ada orang yang dikritik terus sama dipuji terus. Yang dikritik ini semakin lama semakin memburuk. Padahal di bidang yang sama. Satunya dipuji semakin lama semakin membaik. Nah itu yang dilakukan oleh istri saya. Nggak tahu, dia selalu support. Saya mau melakukan apa, dia selalu support. Dia selalu memberikan pujian, selalu support. Itu ya ngaruh banget sih. Kalau dikritik terus harusnya susah untuk maju. Iya. Itu ternyata rahasianya ya untuk selalu bisa disayang suaminya. Because it's not easy. Definitely dong, pasti. Mungkin di negara kita ya, timur itu lebih suka kritik daripada muji. Kalau di barat kan lebih suka muji ya. Saya lihatnya ya, secara culture-nya kan gitu ya. Betul. Ya termasuk juga parenting kan. Karena kan walaupun maksudnya baik kan, maksudnya baik adalah supaya karena sometimes tergantung kedewasaan orang yang menerima sih. Bisa jadi kalau ya kayak tadi kan kalau bisa dipuji terus akhirnya jadi blind spot. Dia nggak tahu apa yang salah. Tapi at the same time maksudnya berpikir kalau gitu harus dikasih tahu nih yang salah, tapi ya
ya jangan keterusan juga salah akhirnya kan itu memakan self esteem dan self confidence-nya dia kan. Oke. Iya. Udah berapa tahun berarti nikahnya? Udah 2010, 13 tahun ya. Oke. 13 tahun, 12 tahun, 13 tahun ya. Oke. So it's no longer available. Karena kadang-kadang nih Bang Hotman atau yang lain suka bilang, wah ini udah single, tampan, keren. It's no longer single. Perhatian buat semuanya. Enggak, no longer available. Bang Hotman gak pernah bilang saya single. Oh gitu, iya. Orang-orang lain yang bilang. Oke. Iya, oke. But it's good.